warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sidang Pengadilan Negeri di Jakarta Timur yang menyidangkan perkara kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab Senin kemarin, Senin tanggal 3 Mei 2021, menghadirkan dan mengungkap sejumlah fakta yang cukup menarik. Sidang kemarin memasuki tahapan menghadirkan para saksi the charge atau saksi yang meringankan dari terdakwa. Bahkan terdakwa sendiri menjadi saksi dalam kasus ini. Dari persidangan kemarin kita bisa mendapati sejumlah fakta-fakta baru yang selama ini tidak banyak terungkap pada publik. Misalnya bagaimana peran dari Front Pembela Islam dalam penanganan COVID. Ini kan menjadi sangat ironis karena saat ini Habib Rizik Syihab disidangkan karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Tetapi dari kesaksian seorang mantan ketua HILMI atau Hilal Merah Indonesia, Front Pembela Islam, ternyata sejak tahun lalu, sejak pandemi itu terjadi, Hilal Merah Indonesia, Front Pembela Islam ini sudah banyak sekali melakukan aksi-aksi kemanusiaan untuk ikut menanggulangi COVID. Mereka misalnya disebutkan pernah membuat berbagai alat pelindung kesehatan untuk para dokter yang disumbangkan dengan sejumlah rumah sakit. Di luar itu yang sangat menarik, ternyata mereka selama ini juga sering membantu menyediakan makanan sahur untuk para dokter di rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Fakta ini tentu saja sangat menarik. Tetapi di luar itu semua yang paling menarik adalah terungkap fakta bahwa Habib Rizik Syihab itu dalam posisinya sebagai Imam Besar Front Pembela Islam pernah memerintahkan Ketua HILMI untuk memperbaiki sebuah gereja di Sumatera Utara. Memang sayang kualitas audionya itu tidak cukup bagus karena media hanya diberi akses untuk merekam persidangan yang disiarkan melalui layar televisi di luar sidang pengadilan. Jadi source-nya tidak cukup bagus. Tetapi sejauh ini masih tetap bisa kita simak, dan karena fakta-faktanya cukup menarik, tidak ada salahnya mari kita ikuti penjelasan dari mantan ketua HILMI atau Hilal Merah Indonesia Front Pembela Islam berikut ini. Saudara saksi Ali bahwa pada waktu pelaksanaan itu kan FPI belum dibubarkan. Saudara Ali itu posisinya sebagai apa? Saya Ketua Hilal Merah Indonesia khusus menangani kemanusiaan, anak organisasi Front Pembela Islam. Hilal Merah Indonesia. Ya. Sekarang apakah organisasi itu ada? Masih ada? Masih partai kemanusiaan, dan itu pernyataan terus dari kasus Minang, termasuk yang terakhir kasus di NTT musibah, selalu menekankan untuk selalu bantu, kita beri bantuan. Jadi kemanusiaan yang kita tangani seperti gempa, banjir, dan lain sebagainya, termasuk penanganan COVID. Walaupun beliau dulu ada di Mekah, beliau pantau apa yang kita lakukan untuk penanganan COVID. Nah, kebenaran kami dari Hilal Merah Indonesia banyak membantu rumah sakit dalam penanganan COVID. Seperti misalnya kita membuat aerosol box, kita bagikan di mungkin kurang lebih ratusan rumah sakit, baik Jakarta, Kerawang, Bekasi, Bandung, sampai ke Jambi. Aerosol box itu Pak Hakim yang mulia, alat kita contoh dari Korea. Jadi kalau seorang dokter ini memasukkan alat ventilator ke mulut, biar tidak berhubungan langsung, jadi masuknya dari samping, atasnya tutup. Nah, kita contoh, kita bikin. Itu yang pertama. Terus kita bikin juga swab. Itu kita bagikan ke beberapa rumah sakit. Kalau itu kurang lebih mungkin puluhan. Terus kalau box swab itu, jadi kalau orang swab tidak berhadapan langsung dengan dia. Jadi dia ada boxnya di dalam ruangan. Itu juga kita nyontoh dari Korea. Jadi orang itu untuk men-swab, orang yang akan di-swab itu tidak berhadapan, jadi masuk di ruangan. Kurang lebih seperti itu. Terus kita bikin box persalinan, itu kita bagi juga puluhan. Total dari semua itu beratusan lah, seingat saya kurang lebih. Kalau box persalinan itu, jadi kalau seseorang itu harus bersalin, maaf seandainya orang itu terkena positif, jadi wanita itu ditutup sampai sini. Jadi atasnya dia tidak bersentuhan dengan si dokter. Jadi lebih kepada khusus penjagaan para dokter. Jadi semua yang kita berikan ke rumah sakit untuk penjagaan para dokter, dan itu kita lakukan sejak awal yang mulia, termasuk
program yang masih berjalan dari bulan puasa lalu sampai sekarang, kita membagikan makanan buat, karena kita melihat kondisi ekonomi faktor pandemi ini mempengaruhi seluruh masyarakat kecil. Kita bikin makanan buat mereka semua, termasuk makan buat sahur para tim medis, kita kirim ke rumah sakit Polri setiap sahur, terus rumah sakit Budiasi, Pasar Rebo, rumah sakit Pelni, Wisma Atlet, setiap sahur. Karena kita berpikir kalau mereka pakai hazmat itu yang mulia, mereka akan, kita sering diskusi sama dokter. Kalau mereka pakai hazmat begitu kan mereka nggak bisa langsung buka, nggak harus keluar cari makanan, atau kita siapin menu makanan. Itu hampir sebulan penuh, dan sampai saat ini masih berjalan itu program. Termasuk kita membagikan masker yang mulia ke rumah sakit. Jadi waktu itu kita punya stok masker. Waktu Kalimantan Selatan kebakaran, kita beli masker banyak, kita kirim permintaan mereka. Nah itu ada stok masker, termasuk N95 yang ketika itu harganya juta-jutaan, kita bagi cuma-cuma ke rumah sakit. Terus juga kita memberikan yang kita yakini itu buat imun tubuh kayak madu, buat para dokter dan lain sebagainya. Terus baju hazmat kita bikin ribuan, terus pembagian masker dan tutup muka kita bikin ribuan, kurang lebih seperti itu yang mulia. Jadi saya megang lembaga kemanusiaan khusus menangani hal-hal seperti itu. Kalau untuk COVID seperti itu, di luar itu ya termasuk kebakaran, banjir, orang yang sakit tidak punya BPJS. Karena maaf, kalau hal-hal seperti itu saya bicara apa adanya sesuai sumpah yang tadi yang mulia minta. Beliau Habib Rizik selalu menekankan hal itu. NTT aja kemarin saya ditekan, maksudnya diminta tuh udah bantu belum, udah cari belum. Terus kemanusiaan tuh beliau benar-benar fokus. Jadi saya hanya diminta khusus fokus kemanusiaan. Misalnya di Palu, bandara belum bisa turun, kita harus cari jalan, kita masuk di Makassar, kirim makanan dari Makassar dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang mulai. Banyak lagi hal lah, termasuk orang-orang yang sakit tidak punya BPJS dan lain sebagainya, termasuk pengurusan jenazah COVID, termasuk dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang mulai. Saudara saksi bahwa FPI kan sekarang sudah tidak aktif lagi dibubarkan. Apakah kegiatan kemanusiaan itu masih tetap berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini berjalan seperti yang tadi, masalah COVID masih berjalan. Kita beri bantuan buka puasa satu hari minimal kurang lebih 300 sampai 400 box nasi, maksimal di angka 1.500 karena keterbatasan tenaga dan waktu. Karena kita ngeblocking itu dari jam siang, kadang jam 4 belum tentu selesai. Itu tiap hari. Kemudian hari ini diperkirakan hampir 800. Alhamdulillah yang mulia, makanan yang kita berikan juga luar biasa. Kalau diizinkan ngasih, saya katakan boleh ngasih gitu. Karena enak gitu, makanan Timur Tengah kita bikin mulia karena berurusan dengan rempah-rempah. Kemudian nasi mandi, kebuli, biryani, kurang lebih seperti itulah. Terus pembangunan rumah misalnya, kebakaran yang terjadi di Indramayu, ada rumah keluarga, satu keluarga kebakar, anaknya sama istrinya. Nah, tim itu kita kirim di sana. Karena banyak pengalaman kita yang mulia, rakyat itu punya BPJS tapi tidak berani untuk datang ke rumah sakit karena tanda kutip kalau berbicara itu dia harus keluarkan duit, atau mereka tidak bisa bawa anaknya ke rumah sakit. Nah itu kita kirim anak-anak ke sana, bawa, kawal dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak punya BPJS, kita harus bayarin untuk dibangunnya. Nah, rumahnya kita rapikan, kita bangun. Hal-hal seperti itu sampai saat ini berjalan, termasuk di... Dari penjelasan mantan Ketua Hilal Merah Indonesia Front Pembela Islam Ali Husin Hamid tadi, kita bisa mengetahui bagaimana kiprah dari Front Pembela Islam dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari kasus-kasus mulai kasus gempa, termasuk juga sekarang yang sedang berlangsung bencana di NTT, kemudian penanggulangan COVID dan juga pembangunan gereja. Nah, bagaimana sih sebenarnya posisi Front Pembela Islam ini, cara pandang Habib Rizik Syihab dalam bernegara dan berbangsa? Sebab kan belakangan ini kita mendapatkan semacam pemberitaan atau framing media yang menyudutkan Habib Rizik Syihab, dan dia disebut sebagai kelompok radikal dan anti Pancasila. Tapi dari pengakuan Habib Rizik Syihab di pengadilan, ternyata Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan itu ideologinya adalah Pancasila, dan mereka betul-betul menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ikuti sekarang penjelasan dari Habib Rizik Syihab.
Pada saat berdiri adalah visi misi FPI adalah menerapkan syariat Islam secara kafah di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian ada nggak terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Ya, tahun 2013 ada penambahan. Saya anggap itu penambahan. Penambahannya adalah yaitu menerapkan syariat Islam. Maksudnya itu visi-misi? Iya, visi-misi. Tetap menerapkan syariat Islam. Menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah sesuai manhaj nubuwah melalui dakwah, islah dan jihad. Jadi ini penambahan dari para musyawirin. Dari para musyawirin. Tapi di anggaran rumah tangganya tetap disebutkan bahwa semua itu dalam bingkai NKRI. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 bulan Agustus, atas arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat kami mengurus surat keterangan terdaftar supaya berkenaan dengan kesetiaan kepada NKRI ini tidak cukup hanya penjelasan saja di ART, tapi harus dimasukkan ke anggaran dasar dan harus dibuat surat pernyataan ikrar setia kepada NKRI, dan itu kita laksanakan. Nah, cuman karena visi misi ini ada di dalam ADART, Kemendagri minta diubah, tentu mengubahnya harus lewat Munas lagi. Makanya kami gelarlah Munaslup. Sebetulnya 2020 itu harus ada Munas, cuman kami tunda Munas karena ada pandemi. Nah, karena ada pandemi kami tidak melaksanakan Munas. Tapi setelah kawan-kawan kita, waktu itu saya ada di Mekah ya, saya dengan laporan aja, saya nggak hadir langsung. Saya dengan laporan di Mekah, kawan-kawan ini dapat arahan baik dari Kementerian Agama saat itu, langsung dari Bapak Menteri Agamanya, begitu juga dari Kementerian Dalam Negeri, supaya ini kata khilafah ini banyak perdebatan. Nah, jadi orang berdebat, supaya FPI menjelaskan ini maksudnya apa. Nah, apakah khilafah ini maksudnya keluar dari NKRI atau bagaimana, supaya dijelaskan dalam anggaran dasar. Nah, karena itulah pada bulan Agustus akhirnya kami melaksanakan Munaslup. Kenapa Munaslup? Karena kalau Munas itu kan yang hadir bisa 2.000 orang lebih di cabang-cabang. Sementara kita nggak boleh di pandemi ini menggelar Munas dengan ribuan orang. Nah, karena itu kami gelar Munaslup. Jadi tingkat DPD kita nggak undang hadir. Nah, bahkan dari DPD dan DPW hanya satu orang yang hadir. Sehingga Munaslup itu bisa berjalan sesuai aturan anggaran dasar tanpa melanggar anggaran dasar. Di Munaslup tersebutlah kita sempurnakan visi misi. Nah, dan di situ dicantumkan. Artinya dicantumkan sebagaimana pernah saya bacakan di situ. Saya pernah bacakan lagi, saya pikir nggak perlu saya ulangi. Satu di sini sudah mendengar bahwa dasar agama FPI adalah dasar beragama dalam organisasi adalah Islam, sedangkan dasar bernegara di dalam berorganisasi adalah Pancasila. Dan di dalam visi misi juga dijelaskan bahwa menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah sesuai manhaj nubuwah melalui dakwah dan seterusnya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di ayat berikutnya ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kalau mendengar penjelasan Habib Rizik Syihab tadi, clear sebenarnya bahwa Front Pembela Islam ini adalah organisasi resmi yang di dalam ADART-nya meskipun menyatakan akan memperjuangkan khilafah, tetapi tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan keabsahan dari Front Pembela Islam? Bagaimana kemudian prosesnya sampai dibubarkan? Kita ikuti berikutnya penjelasan dari Habib Rizik Syihab. Jadi dari sejak awal FPI didirikan, kami mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi setelah kami daftarkan, mereka pelajari, itu kan ada syarat-syaratnya. Sebagai organisasi sudah punya cabang berapa, cabangnya di mana, karena nanti ada verifikasi. Setelah mengikuti verifikasi, akhirnya FPI mendapatkan SKP, surat keterangan terdaftar. Itu dari awal FPI berdiri. Dan setiap 5 tahun sekali kami perbaharui, perpanjang. SKP masa berlakunya hanya 5 tahun. Setiap 5 tahun harus diperpanjang, dan setiap 6 bulan sekali kami harus memberikan laporan ke Kesbang. Kesbangpol, betul. Nah, jadi setiap 5 bulan sekali kami memberikan laporan ke Kesbangpol
tentang kegiatan-kegiatan FPI. Selama 6 bulan itu apa yang dilakukan, dan 6 bulan ke depan apa juga yang dilakukan. Dan selalu kami sampaikan itu ke Kesbangpol. Jadi bukan bagian yang lain ya, bagian di Kesbangpol. Karena Kesbangpol ini kadang-kadang juga datang ke kantor FPI untuk memberikan penyuluhan. Nah, jadi itu. Nah, karena itu FPI sering dilibatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk safari Nusantara dengan kapal perang bersama ormas-ormas lain untuk mengenal pertahanan Indonesia. Nah, biasanya kita kirim dari Laskar. Dari Laskar kita kirim ada 3 orang, 5 orang. Itu setiap tahun diadakan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya negara, nah, itu karena kami punya SKT, kami dilibatkan. Perlu diketahui bahwa sepanjang pengetahuan kami yang kami diberi arahan oleh Kesbangpol, apa beda ada SKT dengan tidak ada SKT? Kalau ada SKT, kami mendapat pelayanan negara. Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan negara seperti tadi, kami dilibatkan. Bahkan kami bisa mendapatkan bantuan. Bantuan berupa uang untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, tapi alhamdulillah selama FPI berdiri, FPI tidak pernah ambil dana tersebut. Tapi kalau sifatnya saya katakan profesional seperti tadi, mengelilingi Indonesia, mengenal batas pertahanan, saya anggap itu profesional. Atau pelatihan-pelatihan tentang Pancasila, tentang UUD 45, tentang pilar-pilar negara. Kalau itu selalu kami ikut serta. Tapi kalau bantuan-bantuan berupa uang, majelis hakim, kami tidak pernah untuk meminta kepada negara, karena kami tidak ingin membuat susah negara. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah SKT untuk FPI masih berlaku sampai sekarang atau sudah berlaku lagi? Yang terakhir, SKT FPI itu berlaku sampai tanggal 20 Juni tahun 2020. Nah, kemudian kami mengajukan perpanjangan. Ada peraturan baru di Kemenak. Nah, ada peraturan baru dulu. Untuk mendapatkan SKT, kita tidak perlu rekomendasi Kementerian Agama. Dulu. Nah, tapi kali ini ada peraturan baru, ormas keagamaan. Karena FPI ini dikategorikan ormas keagamaan. Ormas keagamaan untuk mendapatkan SKT harus dapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Dan akhirnya kami urus rekomendasi tersebut, dan alhamdulillah kami dapat. Kami dapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Kementerian Agama hanya minta selembar surat ikrar dari pengurus FPI setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kami lakukan dan rekomendasi kami dapat. Nah, kemudian yang kedua, setelah rekomendasi tadi dikirim ke Kemendagri, seharusnya SKT itu sudah bisa diperpanjang. Nah, tapi tiba-tiba dari Kemendagri, sebagaimana dijelaskan oleh saksi yang dihadirkan oleh jaksa kemarin dari Kemendagri. Nah, tiba-tiba dari Kemendagri melihat ada pasal yang kurang dalam anggaran dasar, yaitu pasal tentang penyelesaian sengketa. Jadi kalau antar pengurus FPI ada sengketa, bagaimana nih penyelesaiannya? Nah, pasal itu memang di dalam anggaran dasar belum ada. Adanya di anggaran rumah tangga. Nah, Kementerian Dalam Negeri minta itu dimasukkan ke dalam anggaran dasar, sekaligus minta penjelasan tentang khilafah yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, akhirnya kami gelar bulan Agustus 2020. Kami lakukan itu semua. Kami lakukan keputusan Munaslup. Nah, sudah ada keputusan Munaslupnya. Nah, itu di bulan Agustus. Jadi itu sudah kami berikan semua. Tapi kemudian tiba-tiba ada, saya nggak paham, semua persyaratan sudah kita penuhi, tapi Kementerian Dalam Negeri masih mengulur-ulur waktu. Saya tidak paham apa persoalannya, Kementerian Dalam Negeri sendiri yang tahu. Yang pada akhirnya tanggal 30 Desember 2020 FPI dibubarkan. Jadi setelah semua syarat kita penuhi. Jadi kami tidak tahu kenapa kami dibubarkan. Oke, sekarang kita kembali ke persidangan atau fakta persidangan lainnya. Ini kan berkaitan, disebutkan bahwa persidangan ini berkaitan dengan kerumunan di Petamburan. Bagaimana sih sebenarnya proses kerumunan di Petamburan itu, dan siapa sebenarnya yang punya inisiatif sehingga terjadi kegiatan maulid yang digabungkan dengan pernikahan salah satu putri dari Habib Rizik Syihab. Pada persidangan kali ini ditampilkan seorang saksi yang bernama Haris Ubaidillah. Dia adalah ketua panitia pelaksanaan maulid sekaligus pernikahan dari putri Habib Rizik Syihab. Acara ini adalah
acara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, saya mohon maaf, Habib. Beliau mengatakan bahwasanya, jadi pada saat rapat Kiai Sobri mengatakan bahwasanya Habib Rizik akan mengadakan pernikahan secara terbatas. Saat itu kami mewakili panitia mengusulkan bagaimana kalau akad nikahnya saja seperti biasa dilakukan pada saat peringatan Maulid. Saat itu Kiai Sobri selaku ketua FPI tidak bisa memberikan jawaban, menunggu konfirmasi dari Habib Rizik Syihab. Dan saya belum menyatakan apakah ini saya harus mengucapkan syukur atau saya harus mengucapkan istighfar. Karena saat Habib Rizik menyetujui dengan memberikan catatan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, akhirnya akad nikah jadi dilaksanakan di panggung peringatan Maulid. Perlu diketahui bahwasanya pernikahan putri beliau itu dilaksanakan setelah pembacaan sebagian kisah burdah pada saat setelah Mahaluntian. Mahaluntian ini adalah pembacaan Maulid. Kemudian setelah Mahaluntian, kemudian diadakan acara proses akad nikah atau ijab kabul. Setelah itu dilanjutkan acara peringatan Maulid mulai dari sambutan-sambutan dan acara tausiah. Dan pada saat acara tersebut dilaksanakan, saya selaku ketua panitia betul-betul merasa ini merupakan tanggung jawab saya selaku ketua panitia. Sehingga saat saya melaksanakan daripada sambutan selaku ketua panitia, itu yang pertama kali saya lakukan adalah mengingatkan jamaah untuk menggunakan masker dengan benar. Mohon jamaah untuk menggunakan masker. Dan melihat acara yang begitu banyak yang hadir, akhirnya di ujung sambutan itu saya mengingatkan kepada jamaah. Karena saya tahu di sini udah nggak mungkin lagi melaksanakan protokol kesehatan, sehingga acara dibubarkan lebih awal. Kemudian saya tekankan kepada jamaah untuk bersedia menjadi duta protokol kesehatan di masing-masing rumah dan tempat tinggalnya. Katakan kita gagal melaksanakan protokol kesehatan di tempat peringatan mulia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak boleh gagal untuk menjadi duta protokol kesehatan. Sehingga saya anjurkan, saya himbau, saya serukan kepada seluruh hadirin untuk melaksanakan protokol kesehatan dan mengajak keluarga, tetangga atau siapapun untuk melaksanakan protokol kesehatan yang 3M itu: mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta menjaga jarak yang 3M itu. Dari penjelasan Haris Ubaidillah tadi juga clear bahwa sebenarnya ini berasal inisiatif untuk melaksanakan menggabungkan kegiatan ini datang dari mereka, dari panitia. Karena itu tadi terjadi adegan yang cukup menarik ketika Haris Ubaidillah sebelum bersaksi dia mencium tangan Habib Rizik Syihab dan meminta maaf. Seperti tadi disebutkan, inisiatifnya kegiatan ini datang dari Haris Ubaidillah, tetapi setelah mendapat izin dari Habib Rizik Syihab. Dan bagaimana ketika berlangsung acara tersebut, benarkah seperti didakwakan oleh jaksa terjadi pelanggaran protokol kesehatan? Kita ikuti penjelasan dari Habib Rizik Syihab berikut ini.
Kebanyakan yang hadir, saya lihat dari atas mimbar, kebanyakan mayoritas mereka menggunakan masker. Kalau soal masker, kebanyakan mereka menggunakan masker. Kebanyakan menggunakan masker. Berarti ada yang tidak menggunakan masker. Yang bukan nggak menggunakan masker. Ada yang tidak sesuai aturan. Saya lihat tidak sesuai dengan semestinya. Ya, kalau secara umum hampir semua pakai masker. Tapi Semua menggunakan masker. ditaruh di jangkutnya. Oke. Selanjutnya, itu terkait dengan menggunakan masker. Kalau terkait dengan mencuci tangan, apakah ada di sekitar situ ada tempat cuci tangan? Saat saya keluar dari rumah, saya kan harus lewat pintu gerbang rumah saya. Depan rumah saya itu sudah ada cuci tangan. Sudah ada tempat cuci tangan. Tapi di tempat-tempat lain saya tidak tahu karena saya tidak keliling lokasi. Tapi saya dapat laporan dari panitia banyak titik-titik yang sudah disediakan tempat cuci tangan, disediakan juga hand sanitizer, bahkan juga dibagikan masker baik masker medis maupun masker kain. Bahkan di ujung gang yang menuju ke rumah saya bukan hanya disediakan tempat cuci tangan, tapi juga disediakan bilik disinfektan. Bilik disinfektan. Jadi semua itu yang saya lihat antara saya kan cuma dari rumah ke panggung. Nah, dari rumah ke panggung saya lihat. Jadi ada pembagian masker, ada tempat cuci tangan, ada bilik disinfektan, semuanya lengkap. Adapun di bagian-bagian lain, titik lain yang dilaporkan saya hanya tahu dari laporan Ya. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan mencuci tangan. Ya. Karena menjaga jarak. Nah, apakah saudara saksi tahu berapa jarak yang sesuai ketentuan yang dipenuhi dalam prokes? Jadi dari sebelum pelaksanaan acara Maulid Nabi, saya sudah menekankan kepada panitia, semua panitia yang saya temui, siapapun dia, saya ingatkan mereka ikuti prokes. Artinya ikuti prokes ya termasuk ikuti yang 3M itu, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Selalu saya ingatkan dan selalu saya ingatkan dari sebelum acara Maulid. Dan begitu pelaksanaan acara Maulid, sebelum saya ke panggung, itu dari sebelum maghrib saya udah panggil panitia, saya tanya bagaimana? Laporannya masih bagus, laporannya masih baik. Bahkan pada saat yaitu setelah maghrib laporannya masih bagus, artinya bagus, maksudnya 3M itu masih dijalankan, jarak itu masih ada, masker dan lain sebagainya. Nah tapi terjadi kredit begitu saya naik ke panggung, pada saat itu lagi mahar qiyam. Mahar qiyam itu artinya kita membaca maulid ada di pasal tertentu yang umat berdiri. Nah, itu namanya mahal qiyam. Pada saat mereka yang membaca ya Nabi salam alaika, itu umat berdiri. Nah, pada saat berdiri itulah panitia tidak bisa mengendalikan. Ternyata yang dari belakang itu mulai maju ke depan. Nah, itu kejadiannya. Padahal sebelum mahal qiyam semua tertib. Semua berjarak, semua pakai masker. Kemudian semua sesuai dengan prokes yang direncanakan oleh panitia. Tapi begitu selesai mahal qiyam, karena pada saat berdiri mereka sebagian maju ke depan, selesai mahal qiyam mereka duduk lagi. Nah begitu duduk, nah disitulah jarak tidak lagi bisa terjaga. Nah pada saat itu saya tegur panitia, coba melalui mic diumumkan supaya jaraknya dikembalikan dan lain sebagainya untuk supaya prokes tidak dilanggar. Bahkan saya sampaikan ke panitia, ini kalau nggak bisa diatur juga, ya kita jangan sampai lewat tengah malam. Lebih baik sebaiknya kita pertimbangkan. Kalau nggak bisa diatur juga, ya kita bubarkan saja. Seperti biasa, saya tidak ingin menyimpulkan dari fakta-fakta tadi. Saya cukup menyodorkan fakta-fakta yang berlangsung di pengadilan, karena itu menjadi fakta hukum yang akan menjadi dasar dari majelis hakim untuk memutuskan apakah Habib Rizik bersalah atau tidak. Tetapi sebagai publik, Anda sendiri juga bisa memberikan penilaian akal sehat, apakah Habib Rizik Syihab bersalah atau tidak, sehingga dia terpaksa harus dibawa ke pengadilan dan sampai disidangkan dalam 3 kasus yang berbeda. Pertama kerumunan di Petamburan, kedua kerumunan di Megamendung, di pesantren milik FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan yang terakhir adalah swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Habib Rizik Syihab didakwa menyembunyikan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.